Father, we thank you for this moment. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. We have come before your presence again Kami datang di hadapan-Mu kembali Tuhan, to give you praise untuk memuji-Mu and worship you dan menyembah-Mu and hear your word. dan mendengarkan kebenaran-Mu. Father, you use me to speak your word. Bapa, pakai aku untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Open each and everyone's heart Buka setiap hati kami to receive the word untuk menerima perkataan as your word sebagai perkataan-Mu, and not my own word. bukan perkataanku sendiri. Use the word Pakai firman ini to bless our life. untuk memberkati hidup kami. As we hear your word today, Saat kami mendengarkan firman-Mu saat ini, it will bring a change in our life. akan membawa perubahan di dalam hati kami. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk, saudara. Sit. The message. Oke, silakan buka slide. Slide tolong buka. So the message says, ketika badai datang. Pesannya berkata, ketika badai datang. When storm comes. Ketika badai datang. So in everybody's life Jadi di dalam setiap kehidupan manusia there is a storm. pasti ada badai. So the difference Jadi perbedaan is how you handle it. adalah bagaimana caranya kita mengatasi badai itu. So when storm comes, how do you handle it? Ketika badai datang, bagaimana caranya saudara mengatasinya? We go to the Bible and see how Peter handled the storm. Mari kita lihat Alkitab dan melihat bagaimana caranya Petrus mengatasi badai. Matthew 22 to 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. We read together. Kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat 22 sampai 23. Together. We read together. Dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat. Sudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangka. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, sungguhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Hallelujah. Haleluya. So
wave, the storm came. Jadi badai datang, Then the disciples of Jesus were in the boat. dan murid-murid Yesus ada di dalam perahu. The storm came. Badai kemudian datang. So in the night, Jesus know that there is a problem among his disciples. Jadi Yesus mengetahui bahwa ada masalah di antara murid-muridnya. So he went to see them. Jadi Yesus datang untuk menemui mereka. Then he decided to walk on top of the sea. Dan dia memutuskan untuk berjalan di atas air. So when the people saw Jesus, Ketika murid-muridnya melihat Yesus, they were afraid. mereka takut. So the problem, the situation now, they are facing storm. They now see a spirit. So their fear now becomes two. Jadi situasinya adalah seperti ini sekarang. Mereka sedang menghadapi badai dan kemudian mereka melihat ada roh. Jadi mereka ada dua ketakutan yang saat itu mereka hadapi. So they are afraid of storm. They are afraid of the Holy Spirit. Jadi mereka takut akan badai, mereka takut akan roh. Jesus said, no, it's me. Yesus berkata bahwa tidak, ini aku. Peter didn't believe. Petrus tidak percaya. He said, if it's you, okay, tell me to come. Petrus berkata, kalau itu engkau, biarlah saya datang ke situ. Jesus said, come. Yesus berkata, datanglah. Then Peter stepped into the water. Lalu Petrus turun ke air. He forget that Jesus told him to come. Peter forget that Jesus. Petrus lupa bahwa Yesuslah yang menyuruh dia untuk datang. He forgot to look at Jesus. Dia lupa untuk melihat Yesus. He looked at the storm. Dia lihat badainya. And he sank. Dan kemudian dia pun tenggelam. Because Jesus, who told him to come, Karena Yesus yang menyuruhnya datang, is waiting for him to embrace him. adalah sedang menunggu dia untuk memeluk dia. Peter quickly forgot that Jesus told him to come. Petrus cepat lupa bahwa Yesus yang menyuruhnya untuk He datang. looked at the storm. Dia melihat badainya, He was afraid. dia takut. Because of the afraid, Karena dia takut, he failed. His faith dropped. maka imannya kemudian menjadi jatuh. Then he began to sink. Dan dia mulai tenggelam. Then when he began to sink, Dan ketika dia mulai tenggelam, he shouted, Jesus save me. dia berteriak, Yesus selamatkan aku. Because he forgot that Jesus told him to come. Karena dia lupa bahwa Yesuslah yang menyuruh dia untuk datang. But when the problem comes, Dan ketika masalah itu datang, he remembered Jesus. dia ingat kepada So Yesus he called Jesus, save me. dan dia panggil, Yesus selamatkan aku. Jesus said, I'm here, you are saved. Yesus berkata, aku di sini, kau selamat. Brethren, Saudara, this storm badai ini is every day in our life. adalah kejadian sehari-hari di dalam hidup kita. Next slide. The storm can be one when your wife or your husband divorce you. Badainya bisa seperti ini, saudara. Yang pertama, ketika suami atau istri saudara menceraikan saudara, Or when the husband and wife they are not at peace, every day quarrel. atau suami istri mereka tidak ada di dalam kedamaian, mereka selalu bertengkar. It's badai. Itu adalah badai. Saudara. When you are going to financial problems, your money kurang. Ketika saudara mengalami masalah keuangan, uang saudara kurang. Where you want to borrow, you don't see any person to borrow for you. Ketika saudara mau meminjam, saudara nggak melihat ada satu orang pun yang bisa meminjamkan kepada saudara. So many problems to you to solve with money, Banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang, but there's no money to solve it. tapi tidak ada uang untuk menyelesaikannya. This is a storm. Ini adalah badai. If you are going and they go, maybe you have a problem in the court. Mungkin saudara memiliki masalah di pengadilan, Or people took you to court. atau ada orang yang membawa saudara ke pengadilan. Maybe you are going to face jail time. Mungkin saudara sedang menghadapi hukuman di dalam penjara, saudara. That is a storm. Itu adalah badai. When you have a health problem, when you are sick, Kalau saudara sedang sakit kepala misalnya, it might be cancer, atau mungkin kanker, it might be diabetes, mungkin diabetes, or anything, atau apapun, sickness, atau penyakit apapun, is a storm. itu adalah badai, saudara. Then when you lost somebody love so much, Dan ketika saudara kehilangan seseorang yang saudara cintai, it's a storm. itu adalah badai. Then when you have stubborn children, Ketika saudara memiliki anak-anak yang keras kepala, when you tell your children to do something, instead of they do the opposite. They annoy you. ketika saudara memiliki anak dan saudara mengatakan kepada anakmu ini dan dia melakukan hal yang sebaliknya, dia mulai membuat saudara sakit. It is a storm. Itu adalah badai. Then
you bring to a public disgrace. Maybe people make you to be ashamed before the public. Mungkin ada orang yang membuat saudara malu di hadapan banyak orang. Maybe when we are in the church here, maybe you stood up to the talk and said, "Sit down." Why I quarrel with you in front of people? You become ashamed. Mungkin saudara di tengah jemaat seperti ini, saudara mau berbicara, tapi ada orang yang bilang, sudah duduk saja. Buat apa kamu berbicara? Kemudian saudara jadi bertengkar dan saudara jadi malu. Or when you are coming to the church, you say, "Get out from here. We don't want you in this church." Atau saudara waktu mau datang ke gereja, ada orang bilang, keluar aja, kami nggak butuh kau di gereja ini. It is a storm. Itu adalah badai. When you go to the office, they give you a sign letter. Your work finished already. Kalau saudara pergi ke kantor, dikasih surat pemutusan kerja saudara, dan saudara disuruh pulang aja, tidak lagi bekerja di tempat ini. It's a storm. Itu adalah badai. When you come to the church, people don't like you. Ketika saudara datang ke gereja, nggak ada orang yang suka saudara. You go to your house, people don't like you. Saudara pergi ke rumah, nggak ada orang yang suka saudara. You go to your working place, people don't like you. Pergi ke kantor, tidak ada orang yang suka. It is a storm. Itu adalah badai. So how do you handle this storm? Jadi bagaimana cara saudara mengatasi badai? So every one of us here is passing through a storm. Setiap kita yang ada di tempat ini pasti melewati badai. So don't see your own special. Jangan lihat punya bahwa badaimu itu spesial, berbeda. See it that is a common thing. Lihat bahwa itu adalah hal yang biasa. I have my own. Saya juga punya. You have your own. Saudara punya masalah saudara. So it's a general thing. Jadi ini adalah hal yang general, hal yang biasa. So nobody is above storm. Nobody is above storm. Tidak ada orang yang di atas daripada badai. So the only thing is how do you handle your storm? Sekarang yang mau kita bicarakan adalah bagaimana caranya kita bisa mengatasi badai itu. I will give 3 ways how people handle storm. Saya berikan 3 cara bagaimana cara orang-orang mengatasi badai. It becomes a mirror. You look at it and see the way you are handling your own. Itu sama seperti kaca saudara, dan saudara melihatnya bagaimana cara saudara mengatasi. So 3 ways people handle the storm. Jadi ada 3 cara bagaimana orang mengatasi badai. 1. Yang pertama adalah Murmur and unbelief. bergumam dan kemudian tidak percaya. People murmur against their problem. Orang bergumam akan masalah-masalahnya. They don't believe there is a solution to their problem. Dia tidak percaya bahwa akan ada solusi atas masalah mereka. They see their problem above them. Mereka melihat masalah mereka di atas mereka. They see their problem special to them. Mereka lihat masalah mereka itu spesial sekali. They murmur against God. Mereka bergumam, mereka bergumam melawan Allah. They murmur against people. Mereka bergumam kemudian untuk berkata-kata kepada orang. They murmur against situation. Mereka berkata-kata terhadap masalahnya. They will be looking around. My neighbor poisoned me. Mereka kemudian melihat sekitarnya dan berkata bahwa si tetangga saya meracuni saya. They're looking around. People in the working place poisoned me. Mereka melihat sekitarnya kemudian berkata bahwa orang-orang yang di kantor saya ini So they murmur against those people. Mereka bergumam-gumam berkata-kata terhadap orang-orang itu. They curse them. They curse those people. They bring bad words. Mereka membawa hal yang buruk terhadap orang itu. They go about tell people that these people is my problem. Mereka mulai berkata-kata kepada orang lain bahwa orang ini adalah masalah saya. That is murmur and unbelief. Itu adalah bergumam dan kemudian tidak percaya. Because you forgot that if God be for me, nobody can be against me. Itu orang ini lupa bahwa ketika Tuhan ada bersama dengan saya, tidak ada orang yang bisa melawan saya. And the Bible says, when the man's way, when people's life please God, God will make even his enemy to be at peace with him. Alkitab berkata bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan musuh-musuhnya menjadi dekat dengan kita. So we forgot it easily and look at our neighbor as our problem. Jadi kita melupakannya dan kemudian kita melihat bahwa tetangga kita adalah masalah kita. We fight them. Kita bertengkar dengan mereka. We make problem with them. Kita membuat masalah dengan mereka. Then we
we don't want to talk to them. lalu kita nggak mau berbicara dengan mereka. Is it how you handle your storm? Apakah itu cara saudara menghadapi badai saudara? Number 2, Yang kedua, doubt. keraguan. You doubt that it's not possible. Saudara ragu-ragu bahwa itu nggak mungkin. Peter, Jesus called him come, and he doubted Jesus. Yesus berkata kepada Petrus, datanglah, tapi Petrus meragukan Yesus. And we saw the result. Dan kita melihat hasilnya, saudara. Then number 3, Dan yang ketiga, trust and obey. percaya Don't complain. dan taat. If you trust somebody, Kalau saudara percaya terhadap seseorang, you don't argue with him. saudara tidak berbantah-bantahan dengan orang itu. If you begin to argue the things of God, Kita mulai berbantah-bantahan dengan hal-halnya Tuhan. begin to argue the word of God, Kita mulai berbantah-bantahan dengan perkataannya Tuhan. begin to see, is it possible that we can do it? Kita mulai melihat bahwa apakah ini mungkin untuk dilakukan. Forgetting that God can do it. Kita lupa bahwa Tuhan mampu melakukannya. That is another way. Itu adalah cara lain, saudara. This life. Next. Then it says, people murmur against God. Dan dikatakan di sini orang-orang berkata-kata melawan Tuhan. When you look at the beginning of Numbers 14:1-4, Mari kita lihat bilangan 14. Bilangan 14 41-4. ayat 1 sampai 4. Yeah. Bilangan 14 ayat 1 sampai 4, pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Yes. When the 10 spies to go and spy the land of Canaan, Ketika para pengintai itu pergi mengintai tanah Kanaan, they brought back report to the people. mereka bawa laporan yang buruk kepada orang-orang. The people murmured. Orang-orang mulai They bergumam, cried. mereka mulai They menangis. said, God, why me? Dia berkata bahwa Tuhan, kenapa saya? God, if you know you cannot save us, why do you bring us to this place? Mereka mulai berkata bahwa Tuhan, kalau memang Tuhan tahu kita nggak bisa diselamatkan, kenapa Tuhan bawa kami ke sini? It's better we die in Egypt than to die in this place. Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di sini. So remember, when Peter was walking on the top of the sea, Jadi ingat saudara, waktu Petrus mulai berjalan di atas air, Jesus told him to come. Yesus menyuruhnya untuk datang. Then when he stepped into the water, Dan ketika dia mulai melangkah di atas air, he became afraid. dia kemudian menjadi takut. Then he fell. Dan kemudian dia jatuh. Peter did not accuse Jesus. Peter did not bring bad word to Jesus. Petrus tidak menuduh Yesus, tidak berkata-kata buruk terhadap Yesus. Why do you tell him to come and you didn't save me? You allow me to fall inside the water. Petrus tidak berkata bahwa kenapa engkau membiarkan saya datang, tapi kemudian engkau membiarkan saya jatuh. Peter did not think about that. Petrus tidak berkata-kata seperti itu, saudara. Peter did not see Jesus. You know I'm Peter. Why do you allow me to fall inside the water? Petrus tidak berkata bahwa Yesus, engkau tahu bahwa ini saya Petrus, kenapa engkau biarkan saya untuk jatuh di dalam air? So when storm comes to your life Ketika badai datang di dalam hidupmu, and you begin to accuse people, dan saudara mulai menuduh-nuduh terhadap orang you lain, begin to murmur, saudara mulai bergumam, you will jump inside the storm. saudara akan jatuh di dalam badai itu. These people, they saw the report, they murmured against God. Orang-orang ini mendengar laporannya dan kemudian dia mulai berkata-kata melawan Allah. And all die in the wilderness. Dan semua mati di padang gurun, saudara. Those people who murmured against God, they all die in the wilderness. Orang yang berkata melawan Allah, mereka mati semua di padang And gurun. that's why Corinthians chapter 10, telling us this happened to us as the example. Contoh. Oleh sebab itu 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10 berkata bahwa ini terjadi kepada kita sebagai contoh. So this is a contoh how to follow God. Ini adalah contoh bagaimana cara mengikut Tuhan. So when things come, don't accuse God. Ketika hal-hal datang, jangan mulai menuduh-nuduh Tuhan. Don't murmur against God. Jangan berkata-kata melawan Tuhan. These people murmur against God. Orang-orang ini berkata-kata melawan Tuhan. They murmur against Moses. Mereka berkata-kata melawan Musa. When Peter
he did not murmur against Jesus. Ketika Petrus menghadapi masalah yang sama, dia tidak berkata-kata melawan If Yesus. you have, no matter the problem you are facing today, Tidak masalah apa persoalan yang saudara hadapi hari ini. don't murmur against God and against people. Jangan berkata-kata melawan Tuhan ataupun orang. Do like Peter said, Lord, save me. Lakukan apa yang Petrus lakukan. Tuhan, tolong aku. So in any problem you are facing, say, God, save me. Jadi dalam segala masalah yang saudara hadapi, katakan Tuhan, tolong aku. You don't murmur like these people. Saudara jangan berkata-kata melawan Tuhan seperti orang-orang When they hear the bad report, their heart fail them. Ketika mendengar laporan yang buruk ini, mereka mulai ketakutan. They forgot about God. Mereka lupa terhadap Tuhan. God did 10 miracles in the land of Egypt. Tuhan melakukan 10 mujizat di tanah Mesir, saudara. They saw all these things, Mereka melihat semua hal ini, but they forgot tapi mereka lupa that God who did the 10 miracles in Egypt bahwa Tuhan yang melakukan 10 mujizat di tanah Mesir is still with them. masih bersama dengan mereka. When storm comes, Ketika badai datang, we forgot the miracles of God. kita lupa mujizat-mujizatnya Tuhan. But I'm telling you today, Tapi saya mengatakan hari ini, saudara, when problem comes, ketika masalah datang, don't forget the work of the miracles of God. jangan lupakan mujizatnya Tuhan. Remember the miracles of God. Ingatlah mujizatnya Tuhan. Remember the power of God. Ingatlah kekuatannya Tuhan. Then God will come and save you. Maka Tuhan sendiri yang akan Don't menolong. complain. Jangan komplain, saudara. Don't murmur. Jangan berkata-kata malah. If you murmur, Karena kalau saudara you mulai make the bergumam, problem big. saudara sedang membuat masalah itu menjadi If you besar. complain, Kalau saudara mulai you komplain, make the problem big. saudara sedang membuat masalah itu menjadi besar. You make the problem small when you say God save me. Saudara membuat masalah itu menjadi kecil ketika saudara berkata, Tuhan selamatkan aku. Then number 2, Dan nomor yang kedua, doubt. keraguan. In Matthew 14:30 to 31. Di Matthew Matius 14 ayat 30 dan 31 berkata demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? When Peter was afraid, Ketika Petrus takut, then he fall. maka dia jadi jatuh. Fear brings doubt. Ketakutan membawa keraguan-raguan. When you are fear, when you have fear, Ketika saudara menjadi takut, you begin to doubt saudara mulai ragu, saudara. what you have. Apa yang saudara miliki. You begin to doubt your power. Saudara mulai meragukan kekuatan saudara. But don't doubt. Tapi jangan ragu. Fear brings doubt. Ketakutan membawa kepada That's keraguan. why Bible says, fear not. Alkitab berkata bahwa jangan takut. If you don't have fear in you, Kalau saudara nggak punya ketakutan di dalam hidup, di dalam hatimu, you will not doubt. maka saudara tidak akan ragu. But if you have fear, Tapi kalau saudara punya rasa takut, then you will doubt. maka saudara akan mulai ragu. So the first thing you have to take out of you is fear. Jadi hal pertama yang harus saudara keluarkan dari dirimu adalah rasa takut. When problem comes, Ketika masalah datang, it comes so big. itu datang menjadi begitu besarnya. Then if you are afraid of that problem, Dan apabila saudara takut terhadap masalah itu, you begin to doubt saudara mulai ragu, whether God can do it or not. apakah Tuhan mampu melakukannya atau He tidak. said this one special. Dia katakan bahwa yang ini Why? berbeda nih. Why my own problem special? Kenapa masalah saya berbeda begitu spesial? It's not special. Sebenarnya nggak spesial. It's common to all. Itu hal yang biasa bagi semua orang. If you buy a car, Kalau saudara beli mobil, don't forget there will be accident. jangan lupa bahwa akan terjadi kecelakaan. So if you are riding your car Kalau saudara sedang mengendarai mobilmu and you got accident, dan kemudian saudara mendapatkan kecelakaan then you blame God. Say, God, why accident? dan saudara mulai menyalahkan Tuhan, kenapa terjadi kecelakaan? Those who doesn't have a car doesn't have accident. Orang-orang yang tidak memiliki mobil tidak akan terjadi kecelakaan. So if you buy a car, Jadi apabila kita membeli mobil there is accident. akan terjadi kecelakaan Because you have a car, you expect accident. karena saudara memiliki mobil. Jadi kemungkinan terjadi kecelakaan. When accident happens, Jadi ketika kecelakaan terjadi, you don't need to fear again. saudara tidak perlu takut. Because who owns a car also is expecting accident will happen one day. Karena setiap orang yang memiliki mobil kemungkinan akan terjadi kecelakaan, saudara. But if you don't expect that, Kalau saudara tidak melihat itu, saudara. when it happens,
ketika itu terjadi, you begin to look that maybe how did I buy this car even? How do I buy the car? You begin to think how you buy the process to buy the car. Ketika saudara mulai berpikir bahwa bagaimana caranya saya membeli mobil ini? If it's a second-hand car, Ini mobil second. you say, oh, the former owner is a bad man. Oh, saudara mulai berpikir bahwa rupanya orang yang memilikinya sebelumnya adalah orang yang jahat. Maybe he promote the car. Maybe he put bomb in the car. Mungkin dia menaruh bom di mobilnya. So that's why the car the car got accident. Itu sebabnya mobilnya ada terjadi kecelakaan. You begin to think, I didn't drive well. You begin to think, I didn't drive the car well. Saudara mulai berpikir bahwa saya tidak mengendarai mobil dengan benar. That's why I had the accident. Itu sebabnya terjadi kecelakaan. So many things will be going in your mind. Banyak hal yang akan terjadi di dalam pikiran saudara. They will bring fear in you. Akan membawa ketakutan di dalam You hidup. begin to doubt the work of God. Saudara mulai ragu akan pekerjaannya Tuhan. But remove fear in you. Tapi hilangkan segala ketakutan dari hidupmu. God is there with you. Tuhan ada bersama dengan kita. If God be for us, Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, who can be against us? siapakah lawan kita? If God be for you, Kalau saudara ada bersama who saudara, can be against you? siapa yang bisa melawan saudara? Have faith in God. Milikilah iman yang kuat And dalam with Tuhan. God, all things are possible. Karena bersama Tuhan segala hal akan menjadi mungkin. If God is with me, Kalau Tuhan bersama dengan saya, I fear no evil. saya tidak takut terhadap segala kejahatan. If God with you, Kalau saudara bersamamu, fear no evil. kalau Tuhan bersamamu, janganlah takut terhadap segala kejahatan. That's how you can walk on top of the sea. Itulah bagaimana cara saudara bisa mulai berjalan di atas air. So if you want to walk upon the sea, if you want to walk on top of the sea, Kalau saudara mau berjalan di atas air, remove fear, maka hilangkan segala ketakutan. remove doubt. Hilangkan keraguan-keraguan. Peter had doubt. Petrus memiliki keraguan, saudara. He fell. Dia kemudian jadi jatuh. Then, how do we come about fear and doubt? Lalu bagaimana caranya kita menaklukkan rasa takut dan keraguan? It's our heart. Adalah ada di hati kita. You make your heart clean. Saudara membuat hati saudara menjadi bersih. If your heart is good, Kalau hatimu baik, you think of good things. maka saudara akan mulai berpikir hal-hal yang baik. If your heart is bad, Kalau hatimu buruk, saudara, you think of bad things. saudara mulai berpikir hal-hal yang buruk. If you hate people, if you hate, if you hate, Kalau saudara membenci orang, when you hate people, kalau saudara mulai membenci orang, anything happen to you, apapun akan terjadi pada diri. you point hand to them. Maka saudara akan mulai menunjuk kepada dia. But if you don't hate people, Kalau saudara tidak membenci orang, anything happen to you, apapun yang terjadi padamu, you don't point hand to saudara anyone. tidak menunjuk-nunjuk orang. That's why you must clean your heart. Itu sebabnya saudara harus membersihkan hati saudara. Matthew 12:33. Matthew 12:33. Matius 12 ayat 33, Jesus says, Yesus berkata, make the tree good. Make tree pohon. buatlah pohon itu menjadi baik. Then the fruit will be good. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Then if you make the tree bad, Tapi apabila kita membuat pohon itu menjadi buruk, the fruit will be bad. maka buahnya pun akan menjadi buruk. Make your heart good today. Buatlah hatimu baik saat ini, saudara. When the storm comes, Ketika badai datang, you can think good. saudara akan mulai berpikir hal yang baik. But if your heart is bad, Ketika hatimu buruk, when the storm comes, ketika badai datang, you think of bad. maka saudara akan mulai berpikir hal It's yang all buruk. in the heart. Itu semua ada di dalam hati, If saudara. we make our heart clean, Kalau kita membuat hati kita bersih, then when the problem comes, maka ketika masalah itu datang, we will be clear. kita akan melihat secara jernih I masalah want to itu. give you one example. Saya akan memberikan satu contoh, In saudara. 2 Samuel Di 2 Samuel, chapter 10, 2 to 4. 2 Samuel 10 ayat 2 sampai 4. Yeah, read. 2 Samuel 10 ayat 2 sampai 4 berkata demikian. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan untuk berduka cita.
Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintai dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Okay. This is an example. Ini adalah satu contoh. That is a man. Ada seseorang, The name is Harun. namanya Harun. So David, when David becomes the king of Israel, Pada saat Daud menjadi raja Israel, so he conquered so many kingdoms. dia menaklukkan banyak sekali kerajaan. Then he began to think how to reward people. Dan dia mulai berpikir bagaimana caranya memberi reward kepada orang, To give people reward. untuk memberi penghargaan kepada orang. He remember Harun. Dia mengingat Hanun. He sent message to Harun. Dia memberikan pesan kepada Hanun. He said, your father and me, we are very good people. Dia berkata bahwa ayahmu dan aku adalah teman baik. I want to show good to you. Saya mau menunjukkan hal yang baik kepadamu. So when the father died, Ketika ayahnya meninggal, David sent people to go and comfort him. Daud menyuruh orang mengirim orang kepadanya untuk mengucapkan belasungkawa And give him the message that he want to help him. dan memberi pesan bahwa Daud mau menolong dia. Because Harun, his advisors had a good and bad. Karena karena penasihat Hanun ada orang baik dan orang jahat. Their heart not good. Hati mereka tidak baik, saudara. They now told Harun, Mereka mulai berkata kepada Hanun, he said, this one David will call you. He has called to kill you. David has called you to execute you. Daud datang sebenarnya untuk membunuh engkau. So these people he sent to comfort you. Jadi orang-orang yang dikirim untuk berbelasungkawa terhadap engkau, They are spies. They come to see your kingdom. mereka adalah mata-mata. Mereka mau melihat kerajaan. They want to take information to come and take you. Mereka mau mengambil informasi bagaimana caranya untuk mengambil engkau. Because their heart is bad. Nah, hati mereka buruk, saudara. They think evil. Mereka berpikir hal yang jahat. Even when the good is present. Bahkan ketika hal yang baik itu datang, When David had the mind to do good to him, ketika Daud sedang ada niatan baik untuk he was thinking evil against David. He was thinking evil against David. Dia kemudian berpikir jahat terhadap Daud. So many of us are like that in our mind. Banyak di antara kita seperti itu di dalam pikiran kita. When people want to help us, Ketika ada orang yang mau menolong kita, see, this one want to give me help today, maybe. dia mulai berkata bahwa orang ini mau menolong saya, tapi See, mungkin this ya, kind of help, maybe. kalau kita mulai berkata mungkin ya, mungkin No. tidak. He said, no, I don't want. Iya, kita mulai berkata kemudian enggak. Saya Maybe tidak butuh bantuannya. out of full heart, someone want to give help to you. Mungkin ada orang-orang yang dari hatinya yang paling dalam mau menolong saudara. You will see it as an evil. Saudara melihat itu sebagai satu kejahatan. That happened. Nah, itu terjadi, saudara. The Harun went and called Syria and other forces to fight against David. Hanun kemudian memanggil Syria, saudara, kekuatan yang lain, saudara, untuk membantu dia untuk melawan Daud. Brethren, we should not take like this. Saudara, kita tidak boleh menerimanya seperti We ini. should not doubt. Kita tidak boleh ragu, saudara. Because the doubt in him Karena keraguan di dalam hatinya brought his mind against David, membawa pikiran yang buruk terhadap Daud, who planned good to him. yang memperlakukan hal yang baik terhadapnya. Then, number 3, Dan kemudian yang ketiga, trust and obey. percaya dan taat. Jesus told us in Matthew chapter 7, Yesus berkata di Matius 7 24 to 17. 24 to 17, is it? 24 to 17, is it? Oh, 17 to 24, sorry, 17 to 24. Matius 7 ayat 17 sampai 24. Matius 7 ayat 17 sampai 24 saya akan bacakan. Matthew 7. From 24 to 27, sorry.
24 to 27. Matius 24 to 7 ayat 27. 24 sampai 27, saudara. Ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan dengan berikut 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yes. He says, if you hear this word Dikatakan di sini, apabila engkau mendengarkan perkataan ini and practice it dan melakukannya and obey it, dan menaatinya, it's like a man who built his house in a rock. adalah sama seperti orang yang membangun rumah di atas When the batu. storm comes, Ketika badai datang, the storm only wastes his time and go back. badai itu hanya membuang-buang waktunya dan kemudian Flood badai datang. come, Banjir datang, no problem. tidak terjadi masalah, saudara. But if you don't obey this word, Tapi kalau tidak mentaati, if you don't put this word into practice, kalau tidak melakukan perkataan ini, it's like a man who built a house in the sand. adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. When the flood came, Ketika badai itu datang, the house fell. ketika banjir itu datang, rumahnya menjadi rubuh, saudara. We must trust and obey God. Kita harus percaya dan taat kepada Tuhan. We know God is faithful, God cannot change. Kita tahu bahwa Tuhan itu setia dan tidak dapat berubah, tidak berubah. We cannot change God's situation. We cannot change God. Kita tidak bisa mengubah Tuhan. So it's only our life that changes. Hanya hidup kita yang mulai berubah. If you are facing any problem, Kalau kita menghadapi masalah, don't attribute it to God. Don't give it to God. Say, God made this problem happen. jangan arahkan itu kepada Tuhan. Tuhan yang membuat masalah ini datang. Begin to think, look at yourself, and find out the problem within you. Mulai melihat kepada saudara, mulai berpikir dan melihat kepada diri sendiri dan mulai mencari. God is faithful, can never change. Tuhan Allah yang setia tidak akan berubah. And His word can never change. Dan perkataannya tidak akan berubah. The Bible says, if for God's word to unfulfill, it's better the whole world end. That's Alkitab berkata bahwa lebih baik seluruh dunia ini runtuh, saudara, daripada satu iota pun akan berubah, saudara, dari firman Tuhan. God's word is faithful. Jadi perkataan Tuhan, firman Tuhan itu Allah adalah sangat setia. If you trust God, Kalau saudara percaya pada Tuhan, obey God, percaya mentaati Tuhan, you can walk across the storm. saudara bisa berjalan melewati badai itu, saudara. But if you begin to doubt God, Tapi kalau saudara mulai ragu terhadap you Tuhan, begin to think about people around you, saudara mulai berpikir terhadap orang-orang yang ada di sekitar saudara, you begin to look for problems, saudara mulai melihat masalah itu, you begin to look for solutions, saudara mulai mencari-cari solusinya, then a lot of problems will come. maka akan banyak masalah yang datang kepada saudara. When you have a storm Ketika saudara memiliki badai dalam hidupmu and you complain to somebody, dan saudara mulai komplain terhadap seseorang, he will give solution. dia akan memberi solusinya. The solution might not be the way of God. Solusinya bisa saja bukan jalan daripada Tuhan, saudara. So let us learn how to trust and obey Jadi God. mari kita saat ini belajar bagaimana cara untuk percaya dan taat kepada Tuhan. In 2 Timothy Di 2 Timotius chapter 2, 2 Timotius pasalnya yang ke-10. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Okay. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. 2 ayat. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. You see, this is a faithful saying. Saudara lihat bahwa ini adalah perkataan orang yang setia. If you will die with Him, if you will die with God, with Jesus, Jika kita mati dengan Dia,
then we will also live with him. maka kita pun akan hidup dengan dia. If we endure with him, Jika kita bertekun bersama-sama dengan dia, we will also reign with him. kita pun akan ikut memerintah bersama dengan dia. If we deny him, Kalau kita menyangkal dia, he cannot deny himself. dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. He remains what he is. Dia tetap dengan di mana dia, saudara. He cannot change. Dia tidak bisa berubah. So if we die with Jesus, Jadi apabila kita mati dengan Yesus, we rise up with him. kita akan bangkit bersama dia. If we endure with him, Jika kita bertekun bersama-sama dengan dia, we reign with him. maka kita akan memerintah bersama dengan dia. If we deny him, Tapi kalau kita menyangkal dia, he will deny us. dia akan menyangkal kita juga. So if we become angry against God, Kalau kita mulai marah terhadap Tuhan, it makes no meaning. It makes no meaning. nggak ada artinya, saudara. Because God remains faithful. Karena Tuhan akan tetap setia. Verse 13 says, if we are faithless, Ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, he remains faithful. dia akan tetap setia. Because he cannot change. Karena dia tidak bisa berubah. God cannot change. Tuhan tidak bisa berubah. In any situation you are facing, Dalam segala hal apa yang saudara God lakukan, cannot change because of that situation. Tuhan tidak akan berubah terhadap situasi itu. It's only we can change. Hanya kita yang bisa berubah. God cannot change. Tuhan tidak bisa berubah. Music. Oke, yang mana parlemen musik? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita menaikkan pujian ini. Ku datang Tuhan, barui hatiku. Mari kita nyanyi. Ku datang Tuhan, barui hatiku. Tidak lagi menjadi khawatir. I will never change my position. Tidak lagi mengubah
merubah posisi saya. I look unto you, God, Dan hanya melihat kepadamu Tuhan. because you are going to save me. Karena Engkau lah yang akan menyelamatkan. When problem comes, Ketika masalah datang, call upon God, pray. panggillah Tuhan untuk menyelamatkan. No other solution. Tidak ada solusi lain. Kasihmu Pakailah firman untuk mengubah hati kami. When the problem will come, sehingga ketika masalah itu datang, we will overcome. Kami bisa menaklukkan. We will be victorious every time. Kami bisa berkemenangan di setiap saat. Because of you. Karena Engkau Tuhan. We think of you, God. Kami akan terus memikirkan Engkau Tuhan. Change our heart. Ubah hati kami. So that when the problem will come, jadi ketika masalah itu datang, our heart will focus on you only. Hati kami hanya akan fokus kepada Engkau Tuhan. We will not be doubting you, Father. Kami tidak akan jadi ragu terhadap Engkau. We will not fear anything. Kami tidak menjadi takut terhadap apapun. Because we know you have power over all things. Karena kami tahu kamu memiliki kekuatan atas segala hal. Father, bless us to this word. Bapa, berkati kami dengan perkataan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Siapa.
Puji Tuhan, saudara diberkati pagi hari ini. Jadi ternyata kita akan bertemu dengan Tuhan dalam badai surga. Karena dalam hidup ini selalu ada badai. Jawaban satu-satunya adalah ketika badai datang, kita harus penuh dengan